Oke, selamat pagi, Steven gitu ya. Steven yang apa alumni kita gitu ya, sudah hadir bersama kita. Selamat pagi juga Pak Aris Bulusi yang setia mendampingi saya gitu ya, di alumni Talk. Setiap apa ya sebulan sekali lah kita mengadakan Selamat hari pagi, Sabtu. Steven. Selamat pagi, selamat pagi juga teman-teman Selamat pagi, semuanya. Pak Aris, Ya, Bulusi, udah lama Pak nggak Hartono. ketemu Steven. Ya, Ya, itu kebetulan ada pembimbing yang itu pembimbing pembimbing skripsimu di sini. Oke, juga teman-teman mahasiswa, selamat pagi yang sudah meluangkan waktu untuk apa hadir ya. Acara ini memang apa setiap 1 bulan sekali gitu ya, dan kita berharap betul lewat acara ini apa ya eh, pengetahuan Anda bertambah gitu ya, ada sesuatu yang kita dapatkan dan juga mungkin apa ya ada jaringan atau apa kenal-kenal dengan kakak kelas yang sudah bekerja itu kan mungkin menguntungkan ya. Jadi apa kalau ada lowongan pekerjaan dan seterusnya bisa diinformasikan gitu ya. Oke, ya mungkin segera aja kita ini ya kita mulai saja untuk hari ini gitu ya. Seperti biasa nanti akan ada 2 sesi di mana pada sesi pertama nanti Stephen ya bisa bercerita gitu ya. Tidak harus apa maksudnya yang bersifat akademik tapi juga mungkin life after graduation ya. Itu seperti apa tuh ya. Kan apa hidupnya gitu ya setelah bagaimana jatuh bangunnya untuk sampai ke posisi sekarang gitu ya. Oke, kemudian nanti ya separuh waktu juga akan kita pakai untuk tanya jawab. Ya, kita mulai aja. Oke, silakan Stephen ya baik. mempresentasikan. Izin untuk share screen ya, Pak. Apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, Stephen, sudah. Oke. Sudah, ya. Oke. Ya, izin saya untuk memulai sharing hari ini ya, Pak. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya, Pak Aris, Bulusi, dan Pak Hartono. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Hartono dan Bapak Ibu dosen lainnya yang telah mengundang saya di kesempatan ini untuk dapat berbagi pengalaman ke teman-teman semua. Nah, sebagai informasi di sini juga aku nggak saya nggak akan bagi pengalaman pekerjaan secara spesifik ya teman-teman, tapi secara umumnya saja agar teman-teman mudah untuk memahami. Nah, untuk PPT-nya pun baru saya buat kemarin ini. Mungkin presentasi ini juga nggak memakan waktu yang cukup lama. Oke. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri lagi terlebih dahulu. Nama saya Fernando Stefan Milisen, biasa dipanggil dengan Ferdi atau Steven ya untuk sekarang. Lalu untuk pekerjaan saya saat ini itu adalah sebagai junior manager di salah satu bank BUMN Indonesia, yaitu adalah Bank BRI. Nah, nanti akan saya coba contohkan beberapa kerjaan, ruang lingkup kerjaan yang saya kerjakan untuk saat ini. Nah, untuk perjalanan saya itu Untuk perjalanan saya dari perkuliahan hingga saat ini itu kurang lebih seperti ini. Dimulai dari masuk program studi matematika pada tahun 2018 dan diwisuda di bulan Maret 2022. Dan puji Tuhannya juga saya menjadi lulusan terbaik program studi matematika pada saat itu. Lalu di bulan Maret itu saya juga lalui dengan memulai melamar pekerjaan melalui berbagai macam aplikasi ya teman-teman. Jadi nggak cuma satu, dua aplikasi aku coba, banyak. Dan itu pun juga lebih dari 10 pekerjaan yang saya lamar, khususnya yang berkaitan dengan data analis dan juga data scientist ya teman-teman. Dan akhirnya saya lolos di salah satu perusahaan yaitu dengan nama Perusahaan Nusantara Sakti Group atau yang biasa disingkat dengan NSS. Nah, ketika masuk dan kerja di dalam Nusantara Sakti Group itu, kebetulan udah nggak mencari lowongan pekerjaan lain, tapi tetap meneruskan
pendaftaran yang udah didaftarkan di bulan Maret itu. Nah, itu salah satunya yaitu adalah pendaftaran yang di BRI. Nah, setelah melewati berbagai proses panjang, dilalui proses pendaftaran diikuti terus, akhirnya saya berhasil lolos di dua program. Yang pertama itu ada program seleksi staf di jalur RBB atau yang biasa apa singkat disebut dengan rekrutmen bersama BUMN dan juga program MTIT Bank BRI. Nah, program ini itu adalah dua program yang berbeda ya. Jadi satunya jalur rekrutmen bersama, yang satunya itu adalah jalur internal MTIT-nya BRI. Dan setelah berbagai proses juga, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil program yang MT karena secara benefit juga lebih baik di MT. Nah, untuk MTIT BRI sendiri itu saat ini dikenal dengan nama Brilliant Future Leader Program atau yang disingkat dengan BVLP. Nah, mungkin untuk teman-teman yang tertarik atau berminat untuk mendaftar nanti bisa dicek melalui website resminya BRI ya, teman-teman. Di situ ada step-stepnya dan syarat-syaratnya. Nah, lalu di bulan Oktober itu ketika saya pilih MT BRI, eh, ikut masuk dan mengikut trainingnya. Lalu di sekitar tahun 2023 itu diangkat menjadi officer dan juga di tepatnya di bulan September 2023 saya lulus program MT-nya dan diangkat menjadi junior manager di dalam divisi Enterprise Data Management yang merupakan salah satu direktorat IT di Bank BRI. Nah, puji Tuhannya juga dalam mengikuti program MT ini, walaupun dalam angkatan saya banyak orang-orang yang lulusan dari universitas negeri seperti UGM, UI, dan juga Brawijaya, eh, saya saya juga mendapatkan menjadi lulusan yang terbaik dalam angkatan saya dan juga mendapatkan apresiasi dari Direktur Utama langsung oleh Bapak Sunarso, Direktur Utama Bank BRI. Nah, mungkin kurang lebih perjalanan dari lulus kuliah hingga saat ini mungkin seperti itu. Nah, berikutnya saya sempat tanyakan kemarin-kemarin. Sebentar. Nah, kenapa sih butuh matematika? Kenapa sih memilih orang matematika? Kenapa matematika? Nah, ada empat jawaban yang terucapkan oleh jawaban mereka, yaitu karena orang matematika itu pasti dapat berpikir kritis, belajar dengan cepat, dapat mengambil keputusan dengan baik melalui berbagai pendekatan, dan juga pastinya relevan dengan data. Nah, rekan-rekan kerja yang saya tanya ini kebanyakan berpikir bahwa lulusan matematika pasti memiliki empat poin ini karena dalam perkuliahan pikiran yang cukup abstrak dan ini pasti sedang atau sudah dipelajari oleh teman-teman semuanya ya. Nah, selain itu juga anggapan bahwa matematika pastinya melibatkan pengolahan data itu juga ada oleh atasan saya dan rekan-rekan kerja sehingga mereka menganggap lulusan matematika nanti pasti terbiasa dengan penggunaan atau pengolahan data untuk analisa data yang membuat kita dari lulusan matematika itu pasti relevan dengan konteks analisa data. Nah, selain itu juga matematika juga pasti memang merupakan dasar dari ilmu bagian dari data engineer, data analis dan data scientist. Kalau untuk data engineer, misalnya diperlukan gabungan dari ilmu matematika dan juga bahasa pemrograman misalnya. Dan untuk menjadi data analis, diperlukan gabungan dari ilmu matematika, terus kemampuan visualisasi, pemahaman bisnis, dan juga penyampaian hasil analisa. Dan untuk menjadi data scientist itu harus diperlukan untuk gabungan dari keduanya, ditambah dengan kemampuan dalam mengolah, memodelkan suatu data. Nah, ini juga sedikit cerita saya ingin berbagi di Nusantara Sakti Group. Nah, di
di Nusantara Sakti ini saya bekerja sebagai Risk Analyst System, Business Development Supervisor di bagian AHAS yang berkaitan dengan pengolahan serta analisa data dan sistem ya teman-teman. Perlu diketahui bahwa Nusantara Sakti ini adalah perusahaan yang bergerak di berbagai unit unit usaha. Nah, beberapanya itu adalah dealer resmi sepeda motor Honda, terus AHAS. AHAS itu adalah bengkel resmi Honda ya teman-teman. Terus juga ada jasa pengiriman dan ekspedisi dan juga masih banyak unit usaha lainnya. Nah, untuk tugas-tugas sewaktu saya di sini itu kurang lebih seperti 4 poin ini. Yang pertama misalnya melakukan penarikan, pemrosesan, dan analisa data yang berasal dari berbagai sumber untuk membantu bagian operation. Lalu juga membuat report bulanan, mengajukan atau membuat sistem flow baru, dan juga eh, melakukan data analisis terkait permasalahan-permasalahan yang tiba-tiba muncul. Nah, menurut saya untuk agar teman-teman bisa bekerja di bagian ini, itu ada 4 skill yang cukup dibutuhkan. Pertama itu adalah Microsoft Excel dengan sangat baik karena dibutuhkan untuk segala pemrosesan dan analisa data itu ada di Excel. Jadi pivot dan fitur-fitur lainnya Excel teman-teman harus kuasai. Lalu ada juga multitasking, inovatif, dan juga berpikir kritis karena dibutuhkan analisa yang cukup baik. Nah, mungkin kurang lebih di Nusantara Sakti seperti itu untuk role saya. Nah, berikutnya adalah di BRI. Nah, tadi sudah saya sebutkan, saat ini posisi pekerjaan saya itu adalah sebagai Junior Manager di Divisi Enterprise Data Management. Nah, untuk ruang lingkup kerja saya itu kurang lebih sebagai Data Steward, Data Engineer, Data Analyst, dan juga Data Scientist. Nah, di sini saya lebih ditempatkan khususnya di area data customer, data nasabah ya teman-teman. Nah, menurut saya juga eh, beberapa skills yang teman-teman harus punya untuk dapat bekerja dengan baik ya. Di sini itu harus menguasai 5 poin berikut. Yang pertama itu adalah menguasai bahasa pemrograman, menguasai SQL, lalu untuk problem solving juga harus memiliki cukup baik, multitasking, dan juga menguasai Microsoft. Nah, ini Microsoft nih banyak ya nanti. Ada Word, Excel, PPT, OneDrive, dan lainnya. Nanti akan dijelaskan secara umum mengenai cakupan kerja ini di slide berikutnya ya teman-teman. Nah, ini sekilas aku ingin menjelaskan BRI itu apa sih teman-teman juga pasti udah pada tahu kan. BRI itu adalah salah satu bank milik pemerintah yang ada di Indonesia. Nah, saat ini tuh BRI juga mempunyai 10 anak perusahaan. Yang pertama ada BRI Remittance. Nah, ini terkait jasa layanan pengiriman uang falas antar bank. Lalu ada Raya. Nah, ini adalah anak perusahaan BRI yang bergerak di bidang perbankan digital. Lalu ada anak usaha BRI yang bergerak di bidang asuransi jiwa yaitu BRILife. Lalu ada Finance itu merupakan anak BRI yang bergerak di bidang pembiayaan khususnya konsumen. Lalu juga ada BRI Dana Reksa Sekuritas yang tentunya bergerak di bidang sekuritas. Jadi yang mau transaksi jual beli saham bisa di sini. Lalu juga ada BRI Ventures. Ini adalah anak usaha BRI yang bergerak di bidang pemberian modal kepada perusahaan startup atau perseorangan. Lalu ada BRI Insurance. Ini adalah anak usaha BRI yang bergerak di bidang asuransi umum. Lalu ada Permodalan Nasional Madani. Ini adalah perusahaan penyalur pinjaman mikro. Tadi juga ada Pegadaian, ini kelewat tadi. Pegadaian ini adalah perusahaan penyalur pinjaman secara konvensional, pinjaman gadai dan jasa lainnya nanti mungkin bisa dicari sendiri. Lalu yang terakhir yang baru ini adalah BRI Manajemen Investasi. Nah, ini adalah anak usaha BRI yang bekerja di bidang manajemen investasi. Nah, mungkin nanti untuk lengkapnya juga teman-teman bisa searching ya di Google. Nah, data steward. Nah, untuk cakupan yang pertama tadi adalah data steward.
Teman-teman mungkin juga jarang dengar ya terkait data steward itu apa sih? Nah, apa sih data steward itu? Data steward itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola, melindungi, dan meningkatkan kualitas data. Nah, kualitas data di sini itu adalah berarti merujuk pada seberapa baik kumpulan data untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan penggunanya. Nah, dalam konteks ini area saya cakupannya adalah data nasabah. Kualitas data yang baik itu mencakup 5 karakter ini ya, teman-teman. Yang pertama ada keakuratan, yang mana data akurat itu adalah data yang benar dan sesuai dengan kenyataan. Lalu juga ada kelengkapan, data yang lengkap itu mencakup semua informasi, yang diperlukan untuk tujuan tertentu. Lalu juga ada konsistensi, misalnya adalah format datanya itu harus, sama. Lalu ada ketersediaan, data yang tersedia itu data yang dapat diakses dan digunakan pada saat dibutuhkan. Jadi, nggak bolong-bolong lah istilahnya. Lalu juga ada keberlanjutan. Data yang berkelanjutan itu adalah data yang tetap relevan dan berguna seiring berjalannya waktu. Maksudnya, selalu diperbarui setiap, periode tertentu. Nah, untuk contohnya mungkin 5 ini, yang pertama itu contohnya, dalam konteks perbankan, data nasabah milik nasabah A itu adalah benar-benar milik nasabah A, bukan nasabah B. Itu untuk yang keakuratan. Lalu untuk yang kelengkapan sendiri, contohnya misalnya seperti data nasabah milik A, semua atribut atau semua, apa ya, field datanya itu terisi dengan lengkap. Jadi nggak ada yang bolong ya untuk, atributnya. Misalnya kayak pengisian tanggal lahir, tempat lahir, nah itu keisi semua. Lalu juga ada konsistensi, nah ini yang tadi format data, misalnya untuk, pengisian format data tanggal lahir misalnya, itu harusnya semuanya harus DD, MM, YYYY gitu. Nah, untuk ketersediaan tadi, misalnya data tersedia di data tersedia untuk hari H-2, ya jadi, H-2 itu tersedia untuk dapat dilakukan penarikan, biasanya seperti itu. Lalu juga ada keberlanjutan, di sini berarti tadi ya, data itu harus, dijaga dan juga diperbarui sesuai dengan, mungkin tingkat risiko, dan, diperbarui, misalnya setahun sekali. Nah, itu ada, nanti kriteria tertentu di data steward. Ini untuk, data steward. Dan contohnya apa sih di perbankan, permasalahan yang dialami yang harus diselesaikan. Nah, sebagai contoh, permasalahan yang sering terjadi itu adalah kualitas data yang buruk. Misalnya, nama mengandung angka, tanggal lahir tidak sesuai, nomor handphone berulang, nomor NIK yang tidak benar atau tidak sesuai dengan KTP. Nah, untuk solusi mudahnya itu adalah pemahaman mudahnya itu adalah melakukan pengkinian atau pembaruan data. Nah, terkait data steward mungkin seperti itu. Eee, di sini juga saya juga hanya menggambarkan secara umum ya, teman-teman. Jadi, karena pada kasus realnya, pekerjaan sebagai data steward, permasalahan seperti ini mungkin tidak hanya selesai dengan, pengkinian atau pembaruan data. Jadi, lebih kompleks lah istilahnya. Untuk mudah dipahami, mungkin solusinya yaitu adalah melakukan pembaruan data. Nah, lalu kenapa saya yang jurusan matematika, bisa ditempatkan di lingkup kerja seperti ini, di data steward misalnya? Nah, karena menurut atasan saya dan rekan kerja saya, yaitu tadi beranggapan bahwa lulusan matematika itu, dapat berpikir dengan kritis dan juga dapat mengambil sebuah keputusan untuk untuk menyelesaikan permasalahan di kualitas data melalui berbagai pendekatan. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Lalu untuk penempatan, di sini lebih ke sini sih. Jadi ketika lulus BPLP itu untuk penempatan divisi atau kerjaan, ini dari kita sendiri nggak bisa memilih ya teman-teman. Jadi akan ditentukan, berdasarkan program studi dan juga, skills yang dimiliki. Jadi, bukan saya yang memilih untuk ditempatkan, tapi ditempatkan oleh pihak ininya lah, organisasinya lah, dari BRI. Nah, itu untuk data steward. Nah,
berikutnya untuk data engineer dan data analis. Nah, mungkin istilah 2 ini teman-teman juga udah familiar ya dengan pekerjaan ini dan mungkin teman-teman juga ingin menjadi seorang data engineer ataupun data analis. Nah, di tempat saya ini, data engineer itu dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya mengumpulkan dan mengolah data dari berbagai macam source yang ada. Nah, ketika data berhasil diolah, lalu, data engineer eee, ketika data berhasil diolah itu, data engineer itu membentuk tabel dan kemudian, meletakkannya di dalam suatu database, misalnya seperti di data warehouse. Atau dapat langsung juga, data engineer itu melakukan ekspor data ke dalam bentuk file Excel, agar langsung dapat digunakan oleh data analis. Ini opsional ya teman-teman. Jadi ada banyak prosesnya nanti, untuk data engineer, best practice-nya lah. Lalu untuk data analis sendiri itu adalah orang yang tugasnya menganalisa data untuk memberikan informasi bermanfaat dan penting untuk memecahkan suatu masalah. Nah, sebagai data analis, teman-teman di sini harus memiliki kemampuan untuk melakukan visualisasi dan reporting, entah melalui Python lah atau Tableau atau juga Microsoft Excel atau tools lainnya. Nah, serta harus dapat memiliki pemahaman bisnis yang cukup baik dan dapat memberikan hasil analisa yang baik pada, user user yang meminta. Nah, kalau dari gambar di sini, proses dari data source, ETL proses, dan meletakkan ke data warehouse itu adalah tugas dari, data engineer. Nanti, data warehouse, entah diolah lagi dan, diproses lagi, untuk membentuk visualisasi dan reporting itu akan dilakukan oleh, data analis. Nah, ini juga saya sajikan contoh, dan ini juga saya sajikan contoh yang mudah dipahami ya teman-teman. Untuk contoh ini saya ambil dari Waitress School misalnya. Waitress Schools ya teman-teman. Website ini juga bisa dipakai teman-teman untuk yang mau belajar SQL dan juga bahasa pemrograman lainnya. Nah, misalkan kita di sini ingin, melakukan profiling semua data nasabah dan, semua order yang mereka miliki misalnya. Nah, untuk permasalahan ini, eee, kita lakukan dengan query data yang ada pada gambar, lalu kita, untuk membaca prosesnya itu kurang lebih kayak kita select datanya dari tabel customer untuk mengambil customer name, lalu select data juga dari tabel orders untuk mengambil order ID, dan kemudian kita join-kan berdasarkan pada tabel dan lalu mengurutkan, berdasarkan customer ID pada kedua tabel dan mengurutkannya berdasarkan customer name. Sorry tadi agak kurang ya. Nah, untuk teman-teman mungkin yang udah belajar SQL, mungkin ini query-nya sangat mudah dipahami ya teman-teman. Mungkin yang belum belajar nanti bisa dibuka, eee, Waitress Schools, atau, website lainnya yang bisa dipakai untuk belajar. Nah, lalu setelah query berhasil dibuat dan kemudian dijalankan, akan diperoleh tabel hasil query. Nah, kemudian dapat langsung di Excel jika datanya kecil, atau dapat juga membuat tabel, dalam suatu database untuk dianalisa oleh data analis. Nah, biasanya sih memang analisa yang dilakukan itu melalui dalam bentuk visualisasi atau juga, tabel rangkuman. Biasanya kalau di Microsoft Excel itu pivot ya, pivot table, nanti bisa bisa diulik-ulik sendiri. Nah, itu adalah, contoh pemahaman terkait data engineer dan data analis yang ada di, tempat saya ini. Nah, faktanya, pada pekerjaan posisi saya saat ini, tidak semudah contoh pemahaman ini ya teman-teman. Jadi query-nya nggak sebatas select, from, left join, order by, enggak. Source-nya itu banyak ya teman-teman. Beberapa pekerjaan lain misalnya, itu adalah melakukan penarikan data nasabah misalnya, yang usianya kurang dari 40, produk type-nya deposito, lanjut untuk menganalisanya misalnya. Terus juga ada misalnya melakukan profiling nomor handphone yang dipakai, lebih dari satu nasabah. Nah, profiling di sini bisa dalam bentuk query data saja atau juga misalnya mengeluarkan output dalam bentuk tabel. Karena, banyak case di mana satu nomor handphone itu, digunakan oleh lebih dari satu nasabah dan ini, makanya harus dilakukan, profiling dengan baik. Lalu juga, di sini contoh lainnya menarik data
historical penggunaan suatu fitur pada suatu aplikasi, misalnya seperti pada mobile banking, dan membuat analisa dengan visualisasi di Tableau atau Excel. Nah, itu juga pernah saya lakukan. Mungkin itu contoh-contoh terkait data engineer dan data analis di perbankan. Nah, berikutnya data scientist. Teman-teman juga pasti sudah sering mendengar dan mungkin ingin menjadi data scientist ya. Sebagai data scientist, kita itu berfokus pada pemodelan data dan harus dapat memberikan hasil analisis prediktif menggunakan data yang kita miliki. Dan tentunya untuk dapat memberikan jawaban dari suatu masalah ya teman-teman. Nah, untuk siklus sebagai data scientist juga pastinya harusnya sudah pada familiar ya. Di Google juga banyak, dimulai dari business understanding, lalu ke data understanding, yang mana dua proses ini akan selalu berhubungan selama pemahaman masih belum tercapai ya. Lalu ketika tercapai dilanjutkan dengan data preparation, modeling, dan juga kemudian evaluation. Ketika evaluasi masih kurang baik, proses dikembalikan lagi ke awal. Namun ketika proses evaluasinya sudah memunculkan hasil yang baik, dilanjutkan ke tahap deployment. Nanti juga dapat dicari di Google ya untuk penjelasannya. Nah, sebagai contoh case-nya, sebagai data scientist saya di sini, diberikan pekerjaan untuk, misalnya ini salah satunya ya teman-teman, untuk melakukan analisa prediktif terhadap sisa kuota layanan akses Dukcapil di beberapa hari kemudian. Gunanya itu untuk adalah optimalisasi anggaran pembelian kuota. Jadi, problem saat ini itu adalah misalnya, layanan akses Dukcapil yang saat ini itu berbayar dengan sistem kuota. Jadi ketika kita melakukan proses validasi itu menggunakan, layanan Dukcapil, itu menggunakan sistem kuota yang telah kita beli. Untuk contoh mudahnya itu adalah sama halnya ketika kita ingin menggunakan internet. Nah, itu kan menggunakan kuota data. Nah, ini case-nya adalah validasi dengan menggunakan akses layanan Dukcapil. Nah, itu saat ini berbayar seperti, kuota data tadi. Nah, sebagai data scientist di sini diminta untuk menentukan pada hari apa dan berapa kuota yang harus dibeli agar pengeluaran yang dikeluarkan benar-benar optimal untuk jangka waktu 1 tahun misalnya. Nah, di sini, salah satu cara digunakan itu adalah time series forecasting. Nanti teman-teman bisa ulik-ulik sendiri time series forecasting itu kayak gimana, dan juga, nggak cuman melalui analisa time series forecasting ya teman-teman, ada analisa lainnya, eee, ya ada metode lainnya juga. Dan kenapa harus data engineer, data analis, dan data scientist? Ada 3 poin, yang pertama adalah growing demand, yang kedua continuous learning, dan juga, tentunya high salaries. Yang pertama, permintaan, akan pekerjaan ini tentunya terus meningkat seiring perusahaan membutuhkan, infrastruktur data yang kuat, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang data dan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu untuk yang kedua, diperlukan pembelajaran yang berkelanjutan, untuk mengikuti perkembangan teknologi terkait data, memahami tren dan juga, analisis data, misalnya metode, dan agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu data dan teknologi. Dan yang terakhir tadi itu adalah, jelas karena high salaries ya teman-teman. Posisi data engineer, data analyst, dan juga data scientist, dapat dikategorikan sebagai, gaji yang cukup ya cukuplah karena, keterampilan, yang sangat dibutuhkan dan juga skill-skills yang dimiliki oleh mereka. Dan pastinya juga ketiga ini kan juga sangat berkaitan erat dengan ilmu matematika ya teman-teman. Mulai dari logika, terus pemahamannya, dan metode-metodenya. Ya mungkin, sekian sih, sharing yang dapat saya berikan. Saya juga mohon maaf apabila terdapat, tutur kata dalam penyampaian saya yang terdapat kesalahan atau kekurangan. Demikian.